Okelah bosku, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke alur ceritanya. Kemudian, situasinya sekarang ini telah menjadi sangat istimewa. Saat jantung keabadian berdebar, hati yang benar-benar baru ini secara bertahap tumbuh saat Long Hao Shen memahami arti kehidupan dan penciptaan. Cahaya redup berkedip, dan senyum lembut muncul di wajah Long Hao Shen. Dia hanya merasakan kalau tubuhnya sangat hangat, dan hati keabadian tampak berdebar dengan kekuatan yang lebih besar. Dia tidak tahu kenapa, hati keabadian secara bertahap menyatu dengan hati yang baru, dan setiap wadahnya akan menyerap kekuatan hati keabadian. Penciptaan dan kehidupan adalah proses yang paling menakjubkan. Meskipun Ye Xiaolei bisa merasakan bahaya dalam hal ini, dia tidak dapat berkomunikasi dengan Long Hao Shen saat dia menyatu dengannya. Dia hanya bisa melakukan semua yang dia bisa, hanya untuk melindungi ciptaan ini. Raja Eastern berdiri di sisi mereka dengan tenang, dan dia telah menjadi pelindung Long Hao Shen sekarang. Pada saat yang sama, dia bisa merasakan kehadiran yang menakjubkan dari tubuh Long Hao Shen. Dia menemukan vitalitas yang padat dengan sangat dekat. Perlahan-lahan cahaya hijau melemah, dan semuanya berkumpul di dada Long Hao Shen. Long Hao Shen merasa seperti kehidupan baru yang baru saja dihembuskan ke dalam dirinya. Dia menemukan seluruh tubuhnya menjadi lebih transparan, dan juga dipenuhi dengan lebih banyak vitalitas. Cahaya hijau dengan lembut berdenyut di sekitar dadanya. Itu adalah detak jantungnya. Hati baru ini telah sepenuhnya terbentuk di dadanya, dan juga telah menyatu dengan hati keabadiannya dengan sempurna. Ini jelas-jelas merupakan jantung terkuat dalam sejarah manusia. Ye Xiaolei jatuh tertidur di dada Long Hao Shen dengan lelah. Sebagai tungku spiritual yang cerdas, pada dasarnya semua kekuatan dari fusinya ini telah masuk ke jantungnya. Secara bertahap bangkit dari pemahamannya, Long Hao Shen secara naluriah meletakkan tangan kanannya di dadanya. Dadanya terasa hangat. Itu adalah perasaan yang sangat menyenangkan. Serangan balik dari Heart of Eternity sepertinya lebih lemah dari sebelumnya, tapi itu tidak mempengaruhi tubuhnya sama sekali. Pada saat yang sama, dia bisa merasakan kesadaran Ye Xiaolei tetap ada di dadanya. Namun, dia tidak tahu mengapa dia jatuh dan tertidur. Mungkin itu adalah konsekuensinya, karena telah menyatu dengannya sebagai tungku spiritual yang cerdas. Namun, yang mengejutkan Long Hao Shen adalah, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa perpaduannya dengan Ye Xiaolei telah selesai. Namun, tidak ada tanda-tanda bahwa energi spiritual internal atau eksternalnya telah meningkat seperti sebelumnya. Semuanya tetap sama, dan tidak ada yang berubah. Namun, dia segera mencapai pemahamannya. Baru-baru ini, kultivasinya pada dasarnya meroket. Itu tidak baik untuk meningkat terlalu banyak secara tiba-tiba, dan untungnya, pemahaman sebelumnya telah memungkinkan pemahamannya meningkat juga. Itu tidak akan jatuh terlalu jauh di belakang kultivasinya. Setelah memberitahu Raja Eastern, Long Hao Shen memilih untuk kembali. Sebagai penguasa keabadian, dia bisa memasuki domain keabadian kapanpun yang dia mau. Dunia hitam dan merah muncul di hadapannya sekali lagi. Mungkin karena kekuatan pemurnian cair yang terlalu besar, dan udara di sana menjadi jauh lebih segar dari sebelumnya. Namun, siapa yang tahu berapa lama itu akan bertahan? Termasuk Hao Yue, semua orang menunggu di bukit tempat Hao Yue berevolusi. Setelah kembalinya Long Hao Shen, itu segera membuat mereka semuanya membuka mata. Dengan sekejap, Long Hao Shen mendarat di depan teman-temannya. Dia memandang Hao Yue terlebih dahulu. Aura Hao Yue telah benar-benar stabil sekarang. Aura kehancuran yang mengerikan dari sebelumnya terkandung di dalamnya, atau setidaknya tidak mungkin untuk mengatakan dari permukaannya saja, karena Bright Glimmer of Hope tidak akan bisa tetap berada di sisinya jika tidak stabil. 8 kepalanya memanjang perlahan-lahan, dan bertumpuk satu sama lain di depan Long Hao Shen. Itu sepertinya agak lucu. Namun, tidak ada orang di sana yang bisa tertawa setelah menyaksikan kekuatan menakutkan Hao Yue sebelumnya. Mereka masih dapat mengingat dengan jelas, bagaimana Knight of Judgment of the Dead dan Lich King yang kuat saja, itu tidak dapat melawannya sama sekali. Mereka benar-benar kewalahan dalam satu saat. Jika Long Hao Shen tidak ikut campur, kedua raja mayat hidup itu mungkin sudah mati karena serangan Hao Yue. Long Hao Shen mengangkat tangannya untuk menyentuh kedua kepala baru itu. Dia berkata kepada kepala emas gelap, "Kemampuanmu ini haruslah dari elemen logam kan?
Aku akan memanggilmu Little Gold di masa depan. Adapun kamu, dia segera melihat kepala biru keunguan yang besar dan berkata, aku akan memanggilmu Little Thunder, ucap Long Hao Shen. Mengaum. Menerima nama dari Long Hao Shen, Little Gold dan Little Thunder sangat senang. Mereka meraih dan menyenggol Long Hao Shen. Mereka terlihat sangat dekat dengannya. Merasakan keterikatan yang mendalam dari Hao Iwe padanya, kekhawatiran Long Hao Shen dari sebelumnya telah menghilang. Chai Er berkata, Hao Shen, apa yang terjadi pada Ye Xiaolei? Tanya Chai Er. Long Hao Shen mengerutkan keningnya sebelum menjawab. Aku mungkin harus menghadapi Kaisar Dewa Iblis lebih cepat dari yang aku harapkan, jawab Long Hao Shen. Segera, dia memberitahu mereka apa yang dia lihat, ketika dia berkelana ke surga ilusi. Sebelum Long Hao Shen berteleportasi, dia tidak menyadari bahwa ancaman terhadap nyawa Ye Xiaolei berasal dari Kaisar Dewa Iblis. Saat ini, umat manusia sama sekali tidak cukup siap, dan Kaisar Dewa Iblis telah melihatnya dengan matanya sendiri. Dengan tekad Kaisar Dewa Iblis untuk membunuhnya, dia pasti akan mengambil tindakan lebih awal. Sima Xian berkata dengan kejam, kami akan melakukan apapun yang perlu kami lakukan. Jika dia ingin datang, maka biarkan dia datang. Jika iblis memulai perang suci lagi, siapa yang tahu, siapa yang akan menjadi pemenangnya sekarang, ucap si botak. Bright Glimmer of Hope saat ini bukan lagi pasukan kelas komandan ke-64 di medan perang seperti 5 tahun yang lalu. Mereka sekarang memiliki kekuatan sejati untuk menghadapi kekuatan utama iblis, dan semua orang sudah siap untuk itu. Long Hao Shen sedikit mengangguk. Hanya itu yang bisa kami lakukan. Ayo kembali, dan bersiap-siap secepat mungkin, ucap Long Hao Shen. Setelah mengatakan itu, yang pertama merespons sebenarnya adalah Hao Iwe. Lapisan kabut ungu naik dari tubuhnya sebelum Long Hao Shen bisa merespon, dan kemudian kabut ungu itu menyusut dengan kecepatan yang mencengangkan. Dalam sekejap mata, itu benar-benar menghilang. Hao Iwe. Long Hao Shen memanggil namanya dengan terkejut. Pada saat ini, sesosok seukuran telapak tangan tiba-tiba melompat di depannya, dan kemudian terhuyung-huyung saat mengepakkan sayapnya. Long Hao Shen tidak tahu bagaimana menanggapinya. Benda seukuran tangan itu sebenarnya adalah Hao Iwe. Hao Iwe versi kecil. Mengulurkan tangan kanannya, Hao Iwe mendarat di tengahnya. 8 kepalanya terus bergerak, dan Long Hao Shen menunjukkan kegembiraan pada Hao Iwe, itu jelas, dia sangat bangga dengan kemampuan menyusutnya. Itu seperti seorang anak kecil yang diberi mainan favoritnya. Menyentuhnya dengan lembut, Long Hao Shen tersenyum, ternyata ini juga berhasil. Setidaknya akan lebih mudah bagimu untuk tetap di sisiku. Setelah berevolusi kali ini, kamu tidak perlu sering-sering untuk kembali ke sini lagi, ucap Long Hao Shen. Cahaya perak dari Domain of Instant Flash muncul di bawah seluruh pasukan, dan dengan kilatan cahaya perak keunguan, mereka merobek ruang. Hanya setelah 2 jam penuh sejak mereka pergi, beberapa sosok perlahan-lahan muncul di kejauhan sambil menatap ke arah ini. Api jiwa di mata mereka melonjak, saat mereka mengalami banyak emosi. Kembalinya semua orang dari grup secercah harapan yang cerah, itu segera membawa kegembiraan besar bagi Long Xingyu. Tentu saja, dia tidak pernah khawatir sejak awal. Setelah mendapatkan pengakuan dari tahta ilahi keabadian dan penciptaan, tidak mungkin nyawa Long Hao Shen bisa terancam dengan mudah. Tepat ketika mereka akan memutuskan tanggal pernikahan untuk Long Hao Shen dan Chai Er, serta pasangan lain di Bright Glimmer of Hope, Long Hao Shen memberitahu Long Xingyu tentang kemungkinan akan tindakan Kaisar Dewa Iblis, jadi, mereka harus menunda kembali hal yang menggembirakan ini. Long Hao Shen segera menulis surat untuk diserahkan ke kuil kesatria, lalu dikirimkan ke markas aliansi baru. Pada saat yang sama, dia dengan cepat mengumpulkan eselon atas kuil kesatria untuk membahas perang balasan. Meskipun tidak mungkin iblis segera menyalakan kembali perang suci, mereka perlu mengambil tindakan pencegahan. Long Hao Shen bahkan telah menebak tujuan Kaisar Dewa Iblis yang akan memulai kembali perang suci. Cerita berpindah ke dalam ras iblis. Mode Core City, Istana Kaisar Dewa Iblis. Aula utama. Kaisar Dewa Iblis duduk tinggi di singgasananya, dan bersandar di punggungnya yang besar. Di bagian atas punggung singgasana, itu ada kepala naga besar. 2 batu permata merah bersinar redup dari tempat matanya berada. Ahbau yang mengenakan jubah hitam dan mewah, itu hanya berdiri di samping Kaisar Dewa Iblis dalam diam. Tatapannya dingin, stagnan, dan hampa, seolah-olah tubuhnya tidak mampu berpikir.
Itu sangat sunyi, bahkan setetes pin pun bisa menjadi hati. Itu sangat sunyi, sehingga sepertinya tidak ada sebutir debu pun di sana. Namun, 5 iblis sebenarnya sudah berdiri di bawah. Iblis di bagian paling depan memiliki kepala yang penuh dengan rambut ungu panjang. Wajahnya tampan, dan pupil matanya berwarna ungu. Dia membawa kehadiran khusus yang bisa menimbulkan rasa keindahan di antara orang-orang. Dia adalah Dewa Iblis Bulan, Agares. Di samping Agares adalah Star Demon God, Vassago. Vassago yang biasanya sangat tenang dan bijak, saat ini sepertinya sedang memikirkan sesuatu. Dia jelas-jelas tampak gelisah hari ini, seolah-olah dia bisa merasakan sesuatu yang buruk. 3 Dewa Iblis lagi berdiri di belakang mereka. Mereka adalah Dewa Iblis Kematian Saminaga, dan Dewa Iblis Neraka Marbas, serta Dewa Iblis Beruang Valefor. 5 Dewa Iblis telah dipanggil ke sana oleh Kaisar Dewa Iblis. Mereka tidak tahu apa yang telah terjadi. Namun, begitu mereka menginjakkan kaki di Istana Dewa Iblis, mereka merasakan tekanan yang belum pernah mereka alami sebelumnya. Tekanan yang menakutkan ini sudah cukup bagi pusat kekuatan besar seperti mereka berjuang keras untuk bernapas, itu seperti sesuatu yang berat sedang menekan dada mereka. Kaisar Dewa Iblis yang berada di singgasananya tampak sangat tenang, tapi waktu sudah berlalu sudah 1 jam sejak mereka memasuki aula utama. Kaisar Dewa Iblis tetap seperti itu sepanjang waktunya. Namun, tekanan di udara hanya menjadi bertambah berat. 5 Dewa Iblis telah mengikuti Kaisar Dewa Iblis selama lebih dari 300 tahun. Mereka tahu bahwa, semakin tenang dan tentramnya Kaisar Dewa Iblis, emosinya akan memengaruhi dirinya. 5 Dewa Iblis bahkan takut untuk melihat satu sama lain dan melihat apa yang dipikirkan orang lain. Mereka berdiri tegak di sana dengan kepala sedikit menunduk, dan hanya menunggu dengan tenang. Kaisar Dewa Iblis tampak semudah biasanya, tetapi jika dia benar-benar marah, tidak ada satu iblis pun yang mampu menahan amarahnya yang sangat mengerikan. Dewa Iblis Kematian Samigina bahkan dapat mengingat dengan jelas bahwa, sekitar 360 tahun yang lalu, kemarahan Kaisar Dewa Iblis saat itu bahkan telah mengubah seluruh situasi klan Iblis. Dewa Iblis Kematian yang sebelumnya telah dibunuh langsung oleh Kaisar Dewa Iblis, dan itulah sebabnya dia memiliki kesempatan untuk mewarisi posisi ini. Kaisar Dewa Iblis akhirnya memecahkan kesunyian ini. Dia mengangkat tangan kanannya perlahan-lahan, dan mendarat di lengan singgasananya. Itu adalah tindakan yang sangat sederhana, tetapi segera menarik perhatian semua orang. 5 Dewa Iblis secara naluriah menatap Kaisar Dewa Iblis, tetapi yang dilihatnya adalah sepasang mata yang sangat dalam, dan itu seperti sedang menatap ke dalam jurang. Mereka berlima hanya bisa menggigil ketakutan, dan ketakutan dalam hati mereka telah meningkat. Ahbau merasakan perasaan yang sama sekali berbeda saat dia berdiri di samping Kaisar Dewa Iblis. Kultivasinya pada dasarnya telah meroket dalam beberapa tahun terakhir. Dia pada dasarnya akan membuat langkah baru dalam kultivasinya setiap tahun. Bahkan dia merasa semakin dekat dengan kultivasi ayahnya. Tapi sekarang, selama 1 jam Kaisar Dewa Iblis tetap diam, Ahbau tahu kalau ini ada yang salah, karena dia tiba-tiba merasa sangat jelas, bahwa perbedaan antara dia dan ayahnya sangat lebar, itu seperti membandingkan cahaya kunang-kunang dengan cahaya bulan. Kaisar Dewa Iblis perlahan-lahan berdiri dari singgasananya. Dia tampak tidak berbeda dari pria biasa, dan dia bahkan menggunakan lengannya untuk mendorong sandaran tangan dengan perlahan. Namun, saat dia berdiri, kelima Dewa Iblis di bawah segera berlutut hampir bersamaan. Mereka berkata dengan sopan, "Yang mulia." Kaisar Dewa Iblis jelas tidak ingin memperlakukan mereka seperti saudara, justru sebaliknya, dia adalah Kaisar Dewa Iblis yang tak tertandingi pada saat itu. "Vassago, berdiri," kata Kaisar Dewa Iblis dengan tenang. Dengan tangan di belakang punggungnya, dia menatap Star Demon God saat matanya berangsur-angsur menyala. Vassago gemetar secara naluriah, sebelum ia secara perlahan bangkit. Kepalanya tetap menunduk saat dia berkata dengan sopan, "Siap yang mulia," jawab Vassago. Kaisar Dewa Iblis tersenyum. Senyumnya tampak sangat damai, bahkan agak sedikit hangat. Dia perlahan-lahan berjalan turun dari tempat singgasananya itu. Pada dasarnya setiap langkah yang diambilnya, Vassago akan gemetar dengan lembut. Tekanan itu sangat membebani hatinya. Hanya ketika dia tiba sebelum Vassago, barulah Demon God Emperor berhenti. Namun, tubuh Vassago benar-benar bergetar tanpa sadar. "Apakah kamu sudah merasakan sesuatu?"
Kaisar Dewa Iblis bertanya dengan senyum lembut. Vassago tidak berkata apa-apa. Dia tidak berani melakukannya, karena sejak dia menginjakkan kaki di aula utama, dia merasakan sedikit aura kematian. Aura ini datang dari dirinya sendiri. Bagaimana mungkin dia tidak takut? Kaisar Dewa Iblis berkata dengan acuh tak acuh. Aku tidak tahu apakah ramalanmu benar atau tidak. Mengapa kamu tidak menjawab, apakah kamu ingin pergi dari sini hidup-hidup hari ini, atau mati di tempat? Tanya Feng Xiu. Yang mulia, ucap Agares. Agares yang masih berlutut di samping Vassago memucat ketakutan. Dia secara naluriah mengangkat kepalanya dan memanggil. Dia yang paling dekat dengan Vassago, tapi dia tidak pernah berpikir bahwa hari ini, kemarahan Kaisar Dewa Iblis akan diarahkan kepada Vassago. Dia tidak bisa memikirkan apa yang telah dilakukan Dewa Iblis Bintang, untuk benar-benar membuat Kaisar Dewa Iblis marah untuk pertama kalinya dalam ratusan tahun. Diam, kata Kaisar Dewa Iblis dengan dingin. Dia mengangkat kaki kanannya, dan meletakkannya di bahu Agares dengan kecepatan kilat. Segera, Agares melesat seperti bola meriam, dan langsung menghantam dinding aula utama dengan gemuruh yang hebat. Potongan-potongan besar batu yang hancur jatuh bersamaan dengan Dewa Iblis Bulan. Langkah Kaisar Dewa Iblis membuat Dewa Iblis Kematian, Dewa Iblis Neraka, dan Dewa Iblis Beruang, segera bersujud di tanah karena ketakutan. Mereka bahkan tidak memiliki keberanian untuk mengangkat kepala mereka. Mereka semuanya tahu, bahwa Kaisar Dewa Iblis mempercayai dan berhubungan baik dengan Dewa Iblis Bulan dan Dewa Iblis Bintang, dan selalu memperlakukan kedua Dewa Iblis ini sebagai saudaranya. Namun, sesuatu telah terjadi hari ini, di mana Kaisar Dewa Iblis benar-benar menjadi marah karena Dewa Iblis Bintang, dan segera berbalik untuk menghantam Dewa Iblis Bulan. Harus disebutkan, bahwa klan Iblis Bulan dan klan Iblis Bintang memiliki bobot yang menentukan di antara para iblis, klan mereka hanya yang kedua dari klan Naga Iblis milik Kaisar Dewa Iblis. Namun, bahkan ketika dia telah dikirim terbang, Dewa Iblis Bulan sebenarnya tidak menunjukkan niat untuk melawan pada saat itu. Setelah jatuh ke tanah, dia berlutut di sana sekali lagi, dan tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Angkat kepalamu, lihat aku, kata Kaisar Dewa Iblis dengan jelas. Vassago mengangkat kepalanya secara perlahan, dan hanya ada kesedihan di matanya. Dia bisa dengan jelas merasakan niat membunuh dari Demon God Emperor. Dia adalah nabi besar para iblis, tetapi kemampuannya untuk meramalkan masalah, itu sama sekali tidak berguna untuk melawan Kaisar Dewa Iblis. Ini karena di antara para iblis, tidak ada yang tahu lebih baik selain dia, bahwa Kaisar Dewa Iblis telah menjadi eksistensi yang melampaui segalanya di dunia ini. Dia telah mencapai ranah kultivasi yang sama sekali berbeda. Di masa lalu, ketika Kaisar Dewa Iblis telah menyelesaikan terobosannya, Dewa Iblis Bintang ada di sisinya untuk menjaganya. Dia secara pribadi telah menyaksikan terobosan mustahil Kaisar Dewa Iblis, dan tahu dengan jelas bahwa Kaisar Dewa Iblis ketujuh adalah pusat kekuatan terbesar dari semua sejarah iblis. Jika ada klan iblis yang ingin memberontak untuk melawannya, itu hanya akan berakhir sebagai lelucon. Melihat Vassago, Kaisar Dewa Iblis berkata dengan perlahan, "Vassago, aku sangat mempercayaimu, aku selalu memperlakukanmu sebagai tangan kananku. Untuk ras kami, kamu selalu melakukan dengan semua yang kamu bisa, tapi, tahukah kamu, bahwa sebagai peramal dari ras kami, satu kesalahan darimu saja, itu telah menghancurkan masa depan klan kami." Ucap Feng Xiu. Suaranya tidak keras, tetapi cahaya oranye akan melintas di Star Demon God dengan setiap kata yang dia ucapkan. Ketika dia mencapai pertanyaannya di akhir, darah merah sebenarnya sudah mengalir keluar dari mulut dan hidung Vassago. Meskipun Kaisar Dewa Iblis tidak menyentuhnya secara langsung, metode yang dia gunakan jauh lebih menakutkan daripada apa yang dia lakukan pada Dewa Iblis Bulan, karena Feng Xiu secara langsung telah melukai jiwanya. Vassago tersenyum pahit. Jika tebakanku benar, itu pasti berita dari sebulan yang lalu. Yang mulia, sudahkah Anda menentukan kebenarannya? Tanya Vassago. Kaisar Dewa Iblis mengangguk. Matanya kemudian berhenti menjadi tenang, dan rasa dingin menyapu dengan liar. Itu benar, dia masih hidup. Katakan padaku, kenapa itu bisa terjadi? Jawab Feng Xiu dan bertanya. Tidak, itu tidak mungkin, teriak Vassago. Pada saat itu, dia sepertinya melupakan teror Kaisar Dewa Iblis. Tidak mungkin ya, bisakah mataku menipuku? Dia tidak hanya muncul, dia bahkan telah mengambil Dewa Alam.
Dia bahkan bercakap-cakap denganku. Apa yang aku dengar mungkin saja salah, tapi mataku tidak akan berbohong. Apa lagi yang ingin kamu katakan? Balas Feng Xiu. Fassago menarik nafas dalam-dalam, dan ketakutan di matanya tiba-tiba menghilang. Itu segera diganti dengan warna khusus. Yang mulia, aku tidak salah. Ramalanku tidak mungkin salah. Dia benar-benar telah mati hari itu, aku telah merasakan aura kehidupannya berkali-kali di masa lalu, dan untuk ini, aku juga telah melakukan banyak ramalan lain, semua hasilnya sama saja. Mustahil ramalan yang diarahkan pada satu orang saja bisa salah, balas Fassago. Kaisar Dewa Iblis menyipitkan matanya. Apakah kamu ingin mengatakan bahwa aku salah melihat dan aku salah dengar? Tanya Feng Xiu. Setelah hening sejenak, Fassago sepertinya memutuskan sesuatu. Matanya berbinar seperti dua bintang yang gemerlap dan dia berkata, "Tolong tenang dulu yang mulia, aku mengerti nasibku sendiri. Karena itu masalahnya, izinkan aku melakukan satu hal terakhir untuk ras iblis kami, aku bersedia mengorbankan hidupku untuk satu ramalan terakhir. Apakah dia mati atau masih hidup, tubuhnya akan menanggung aura ketika yang mulia membunuhnya. Dengan hidupku sebagai harganya, aku seharusnya bisa melihat alasan kenapa dia masih hidup," jawab Fassago. "Jangan, kamu tidak bisa," seru Agares. Dengan sekejap, Dewa Iblis Bulan tiba di hadapan Kaisar Dewa Iblis. Dia berlutut dan memohon, "Yang mulia, sejak Fassago menjadi Dewa Iblis Bintang, dia telah melakukan banyak hal untuk ramalannya. Bahkan jika itu tidak berjasa, ia masih kerja keras, aku bersedia untuk meluncurkan serangan mendadak terhadap aliansi kuil, dan membawa Long Hao Shen ke hadapan Anda untuk Anda tangani," ucap Agares. Setelah mendengar nama Long Hao Shen, Ahbao yang berdiri di depan singgasana, tiba-tiba saja menjadi kaku. Matanya yang hampa tiba-tiba bersinar dengan cahaya ungu, dan niat membunuhnya yang tajam segera meletus. "Kamu," Kaisar Dewa Iblis tidak bisa berkata-kata dan mendengus dingin. Saat ini, bahkan akan sulit untuk mengatakan apakah kamu cocok menjadi lawannya. "Baiklah Fassago, aku akan memberimu kesempatan ini. Kamu bisa memulainya sekarang," ucap Feng Xiu. Saat dia mengatakan itu, dia mengangkat kaki kirinya, dan menerbangkan Agares sekali lagi. Pada saat yang sama, bola cahaya ungu membentuk gelembung di sekitar Agares dan menyegelnya. Bahkan suaranya pun tidak bisa keluar dari gelembung itu. Melihat Kaisar Dewa Iblis yang telah menjadi tenang sekali lagi, noda keputusasaan melintas di mata Fassago. Dia tahu bahwa tidak ada lagi yang mungkin untuknya. Selain Dewa Iblis Bulan, 3 Dewa Iblis lainnya terus bersujud di sana tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Fassago tersenyum sengsara, dan perlahan-lahan berlutut di depan Kaisar Dewa Iblis. "Yang mulia, aku harap Anda bisa menjaga anggota klan Saku sebagai imbalan atas pengorbananku," ucap Fassago. Feng Xiu menatapnya dengan dingin. "Kamu bisa memulainya," balas Feng Xiu. Fassago tidak menerima jawaban yang diinginkannya. Matanya agak kosong saat dia berdiri lagi, lalu dia berjalan keluar dari aula. Ketika dia melewati 3 Dewa Iblis di tanah, dia berhenti sebentar sebelum mengambil selusin langkah ke depan dan berhenti. Cahaya oranye berangsur-angsur menjadi semakin kuat saat dia berjalan. Ketika dia berhenti, cahayanya itu sudah menjadi sangat terang. Kaisar Dewa Iblis melambaikan tangannya, dan denyut energi spiritual yang kuat menyapu ke samping Dewa Iblis Kematian, Dewa Iblis Neraka, dan Dewa Iblis Beruang. 3 Dewa Iblis jatuh ke satu sisi, di saat mereka tetap diam. The Moon Demon God Agares mulai panik, tapi dia takut untuk membuka segel Demon God Emperor. Kalau tidak, kemarahan Kaisar Dewa Iblis pasti akan melibatkannya juga. Kaisar Dewa Iblis bisa meletakkan tangannya pada Dewa Iblis Bintang, dan mungkin saja dia juga bisa terlibat. Fassago perlahan-lahan mengangkat tangannya di sampingnya, dan kemudian telapak tangannya mengarah ke atas, masing-masing tangannya memegang bola kristal oranye, suara yang lembut segera muncul, dan cahaya oranye yang intens di tubuhnya mulai melonjak ke atas. Kaisar Dewa Iblis hanya menatapnya dengan dingin. Tatapannya semakin dingin, dan tidak ada belas kasihan sama sekali. Mantra Fassago berangsur-angsur berubah dari lembut menjadi keras, sementara cahaya oranye terang berubah menjadi api. Ini adalah jenis api yang aneh. Pakaian Fassago perlahan-lahan terbakar dan menguap di bawah api ini, sementara tubuhnya mulai menjadi transparan dan cerah. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.